Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kabar sukacita bagi kita semuanya malam hari ini. Berjumpa lagi di dalam program Renungan Malam. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang kebenaran yang memerdekakan kita. Namun seperti biasanya sebelum kita mendengarkan Renungan Malam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini hati kami bersyukur kepada Engkau, karena kami sangat menyadari bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memelihara menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Dan sampai malam hari ini, kami sangat bersyukur untuk kekuatan yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, malam hari ini, sebelum kami kembali membaringkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan membuat kami mengerti, urapi kami semuanya, sehingga kebenaran yang kami dengarkan malam ini memerdekakan kami, membebaskan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, melepaskan kami daripada hal-hal keterikatan dalam hidup kami. Sebab itu urapi kami semuanya, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, malam hari ini kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudaraku, berapa banyak kita malam hari ini yang belum dimerdekakan? Berapa banyak kita yang masih terbelenggu? Kita terikat oleh hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Persoalan-persoalan menghimpit kita dan kita tidak mampu merdeka. Bahkan mungkin ada di antara kita malam hari ini yang berbulan-bulan, bertahun lamanya kita tidak mampu merdeka. Kita tidak merdeka dari sakit penyakit. Tapi kabar baiknya malam hari ini, jika kita tetap tinggal dalam firman, maka kita menjadi seorang murid Kristus. Dan ketika kita menjadi seorang murid Kristus, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan menyembuhkan kita. Kebenaran itu akan melepaskan kita. Kebenaran itu memberikan kebebasan, kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, kata kunci yang pertama yang kita tahu dari ayat yang kita baca ini adalah tetaplah di dalam firman. Sebab dengan kita tetap tinggal di dalam firman-lah, maka kita menjadi seorang murid. Dan level yang berikutnya adalah kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Saudara, tahukah Anda bahwa standar seorang murid atau jemaat Kristus yang kuat tidak dapat diukur dari hebatnya pelayanannya? Standar seorang murid atau jemaat Kristus yang kuat tidak dapat diukur dari betapa banyaknya pelayanan yang dia kerjakan. Tetapi standar seorang murid atau jemaat Kristus yang kuat itu diukur dari ketika dia tetap tinggal di dalam firman. Karena jikalau kita banyak melakukan pelayanan yang hebat pun, tetapi apabila persoalan-persoalan menghimpit kita, badai kehidupan datang menerpa kita, dan kemudian kita tidak tetap tinggal dalam firman, bahkan tidak sedikit orang-orang yang tadinya melayani Tuhan
Tetapi ketika badai kehidupan menerpa hidupnya, dia mulai tinggalkan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, saya berkata dari awal bahwa standar seorang murid tidak dapat diukur dari banyaknya pelayanan. Tetapi standar seorang murid diukur dari ketika kita tetap tinggal di dalam firman. Ketika badai kehidupan menghampiri kita, kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika badai kehidupan datang menerpa kita, kita tidak lupa kepada firman, tetapi kita tetap berpegang erat, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab jika kita tetap tinggal di dalam firman, itu sama dengan kita percaya firman bukan hanya di dalam pikiran, tetapi sebaliknya, ketika kita tetap di dalam firman, maka kita jadikan firman itu menjadi rema yang menuntun kita. Kita mempraktekkan firman oleh pengilhaman dan oleh hikmat Roh Kudus. Ketika kita diperhadapkan kepada realita dan masalah kehidupan, maka kita tetap tinggal di dalam firman. Saudaraku, di dalam Alkitab ada contoh-contoh orang-orang hebat yang meninggalkan Tuhan, yang kecewa ketika Tuhan perhadapkan kepada mereka standar-standar yang lebih. Salah satu contoh saya bacakan kepada kita di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, jika kita perhatikan dalam konteks ini, kita lihat di sana dikisahkan ada seorang muda yang pada hakikatnya dia berkata bahwa dia sudah melakukan semuanya apa yang harus dia lakukan. Kalau bahasa saya, seorang anak muda ini, dia adalah orang yang sangat melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai kewajibannya. Tetapi ketika Tuhan menaikkan levelnya, dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Sebab dikatakan ketika orang muda itu mendengar perkataan atau level yang diucapkan oleh Yesus tentang kasih, maka pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini adalah satu contoh bagi kita bahwa seorang murid tidak dapat diukur dari banyaknya pelayanan yang kita kerjakan. Tapi seorang murid Kristus yang akan mengetahui kebenaran, yang akan mengalami kemerdekaan adalah murid yang tetap tinggal di dalam firman. Saudara, sedikitnya ada 4 alasan mengapa kita tidak mengalami kemerdekaan dalam kebenaran. Mengapa sampai hari ini mungkin kita tidak dimerdekakan? Kita masih terhimpit, kita masih terjajah dalam kehidupan kita. Yang pertama saudaraku, saya bacakan kepada kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-43. Saya bacakan kepada kita di dalam terjemahan lama. "Apakah sebabnya
tiada kamu mengerti akan peribahasaku. Memang sebab kamu tiada dapat mendengar perkataanku ini. Ayat yang 44 bagian A, kamu ini daripada bapamu, iblis, dan segala hawa nafsu bapamu, itulah yang kamu turut. Jadi saudaraku, yang pertama yang sering sekali menghambat kita untuk hidup mengalami kemerdekaan oleh karena kebenaran. Yang pertama adalah karena hidup kita dikuasai oleh keinginan. Jadi alasan yang pertama, mengapa kita tidak mengalami kemerdekaan di dalam kebenaran? Karena kita masih hidup dikuasai oleh keinginan kita. Saudara, keinginan itu baik sebab Tuhanlah yang memberikan keinginan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan jiwa. Jiwa itu memiliki komponen yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh sebab itu sebenarnya memiliki keinginan itu sangat normal. Ingin makan, ingin tidur, itu sangat normal. Tetapi yang menjadi tidak normal adalah ketika kita hidup dikuasai oleh keinginan itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 dan ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, firman Tuhan berkata, itu tidak berasal dari Bapa, melainkan itu berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebab itu saudaraku, hal yang pertama yang menjadi penghambat atau alasan kenapa kita tidak mengalami kemerdekaan oleh kebenaran, karena sering sekali kita masih memberikan hidup kita di bawah keinginan kita sendiri. Tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan menempatkan dalam kehidupan kita sistem pertahanan tubuh yang sangat bagus. Orang-orang kesehatan atau orang-orang psikologi sering sekali sebut itu dengan self-defense mechanism. Apa itu self-defense mechanism? Itu adalah satu cara bagaimana kita sebagai individu mereduksi perasaan atau mengolah perasaan tertekan atau kecemasan atau stres ataupun konflik yang datang. Jadi itu adalah sistem pertahanan dalam kehidupan kita. Sistem pertahanan diri yang baik, yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi self-defense mechanism ini adalah sistem pertahanan diri di dalam kehidupan kita yang Tuhan taruh, dan ia bekerja secara kita sadar atau tidak, atau sering sekali kita sebut refleks. Saudara, kalau kita bayangkan, kalau self-defense mechanism ini tidak dikuasai oleh firman Tuhan, kita tidak serahkan sistem pertahanan tubuh ini dikelola oleh firman Tuhan, maka semua keinginan-keinginan kita yang berbanding terbalik dengan firman itu akan kita blok. Kita tidak dapat terima di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku, kita harus terlatih, melatih keinginan kita dan menyesuaikan dengan keinginan firman Tuhan. Melatih keinginan kita dan menyesuaikan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, jangan sampai di dalam kehidupan kita, saudara, kita terbelenggu oleh keinginan. Kita terbelenggu karena kita masih terikat oleh keinginan. Kita terbelenggu karena hidup kita dikuasai oleh keinginan. Yang kedua, saudara,
Saya baca kepada kita dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Jadi yang kedua saudara, alasan kenapa kita sering sekali tidak mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dimerdekakan oleh firman. Kita tidak dimerdekakan oleh kebenaran. Karena hidup kita dihimpit. Karena kita hidup di dalam kekhawatiran. Saudaraku, kekhawatiran ini membuat kita tidak mengalami kebenaran yang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran ini sering sekali disebut dengan spirit of Python. Kekhawatiran ini datang secara perlahan. Perlahan-perlahan dia menghimpit kita. Seperti ular piton ini menghimpit sedikit demi sedikit, dan lama-lama krak, patah. Sebab itu saudaraku, malam hari ini jangan izinkan kekhawatiran menghimpit firman yang kita terima. Tetapi ketika kita khawatir, firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di udara, Tuhan memelihara. Lihatlah bunga bakung di lembah, Tuhan juga yang pelihara. Apalagi kita, umat kesayangan Tuhan, Tuhan akan memeliharakan kita. Yang ketiga saudara, alasan kenapa kita tidak hidup mengalami kemerdekaan oleh karena kebenaran. Saya bacakan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dan yang ketiga saudaraku, alasan kenapa kita tidak mengalami kemerdekaan, karena kita hidup di dalam kebencian. Orang-orang yang hidup di dalam kebencian adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, kata firman Tuhan. Dan orang-orang yang hidup di dalam kebencian tidak dapat hidup mengalami berkat Tuhan, karena ia seperti orang buta, ia tidak tahu kemana ia pergi. Jadi saudaraku, jangan sampai kebencian menghambat kita mengalami kemerdekaan. Tahukah Anda bahwa orang-orang yang hidup di dalam kebencian, dia tidak dapat melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Karena dia seperti seorang yang buta, dia hidup di dalam kegelapan, dan dia tidak tahu kemana ia pergi, kata firman Tuhan. Artinya, dia tidak dapat melihat di depannya ada berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari mengampuni, mari mengasihi. Jangan lagi hidup di dalam kebencian. Sebab hidup di dalam kebencian itu menghambat kita mengalami kemerdekaan di dalam kebenaran. Yang keempat saudara, alasan kenapa kita tidak mengalami kemerdekaan oleh kebenaran. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati aku. Jadi alasan yang keempat kenapa kita sering sekali tidak mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kita, alasan yang keempat adalah karena kita tidak menghormati Tuhan. Di dalam pembicaraan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang hampir saja menerima Yesus sebagai Tuhan mereka, yang hampir saja mempercayai Yesus, tetapi
ketika Yesus menyampaikan kebenaran demi kebenaran kepada mereka, lama-lama mereka akhirnya benci kepada Yesus. Dan mereka mulai berkata-kata yang tidak benar kepada Yesus. Sehingga Yesus berkata, "Kamu tidak menghormati aku." Saudara, kalau kita mau mengalami kemerdekaan di dalam firman, mulailah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan artinya kita meletakkan nilai yang tertinggi itu ada pada Yesus. Menghormati Tuhan itu berbicara tentang nilai-nilai, yang artinya nilai yang tertinggi itu harus ada pada Tuhan. Jadi orang-orang yang menghormati Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada satu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 9. Kita tahu ada seorang bernama Eutikus. Firman Tuhan berkata bahwa Eutikus itu duduk di jendela. Waktu itu Paulus berkhotbah, dan firman Tuhan mencatat bahwa Paulus itu amat lama berbicara. Nah, lama-lama orang muda itu yang bernama Eutikus itu tidak dapat menahan kantuknya, kata firman Tuhan. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Nah, saudaraku, Eutikus dikatakan dia duduk di jendela. Saya boleh gambarkan bahwa bentuk orang yang tidak menghormati Tuhan kira-kira hampir seperti Eutikus ini mendengar firman. Firman Tuhan berkata bahwa orang muda ini tidak dapat menahan kantuknya. Nah, atau ada orang berkata bahwa dia dikuasai oleh spirit of deep sleep. Artinya dia sangat mengantuk. Jadi bukan hanya waktu itu dia mengantuk, tapi dia sudah terbiasa kalau mendengar firman itu dia mengantuk, saudara. Setiap kali dia mendengar firman, dia mengantuk. Saya ingat ada satu tempat di mana saya melayani setiap bulan. Ada seorang bapak, setiap kali saya berkhotbah di gereja itu, bapak ini duduk di kursi yang sama, di deretan kursi yang sama. Jadi setiap kali saya khotbah dari atas mimbar, saya perhatikan bapak ini, dia akan tarik kursinya, dia akan melipat tangannya, dia akan tutup matanya. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar mendengarkan firman Tuhan, tapi saya justru curiga jangan-jangan dia setiap kali khotbah dia tertidur. Jadi artinya saudara, orang yang menghormati Tuhan, dia akan dengar-dengaran akan Tuhan. Malam hari ini kita tahu bahwa standar seorang murid Kristus bukanlah pelayanan, tetapi standar seorang murid ketika kita tetap tinggal dalam firman. Sebab ketika kita menjadi seorang muridlah kita akan mengetahui kebenaran. Dan dengan kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tetapi ada 4 alasan yang kita tahu tadi yang menghambat kita mengalami kebenaran. Ada 4 alasan mengapa kita tidak dimerdekakan di dalam kebenaran, yaitu kita dikuasai oleh keinginan. Keinginan kita mengalahkan kehendak Allah. Dan alasan yang kedua adalah karena kita masih hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Dan yang ketiga, karena kita hidup dikuasai oleh kebencian. Dan yang keempat, karena kita hidup tidak menghormati Tuhan. Malam hari ini saya berdoa, kita menjadi orang yang tetap tinggal di dalam firman. Kita menjadi orang-orang yang dapat memahami firman. Kita menjadi orang-orang yang mengalami kebenaran, mengetahui kebenaran, dan kita adalah orang-orang yang mengalami kemerdekaan. Karena kita tidak lagi dikuasai keinginan, kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, kita tidak lagi dikuasai oleh kebencian, dan hidup kita hidup menghormati Tuhan. Malam hari ini saudara, adakah di antara saudara yang masih hidup mengalami terjajah, belum dimerdekakan? Malam hari ini ada jawaban bagi kita, yaitu jadilah seorang murid Kristus yang tetap di dalam firman, sehingga kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya kebenaran ini menguatkan kita. Mari kita berdoa dan kita responi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk rancangan Tuhan yang memerdekakan kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kami. Bapa, kami sangat rindu hidup kami dimerdekakan. Kami sangat rindu hidup kami terlepas oleh ikatan-ikatan. Entahkah ikatan-ikatan masa lalu, entahkah ikatan-ikatan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau kami mau bebas juga, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Roh Kudus, tolonglah kami semuanya. Biarlah kami menjadi seorang murid Kristus yang mengalami firman. Dan biarlah kami menjadi seorang murid Kristus yang mengalami kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan kami. Ampuni kalau selama ini kami hidup dikuasai oleh keinginan kami. Kami lebih mengutamakan keinginan kami daripada kehendak Allah. Ampuni kami kalau kami hidup di dalam kekhawatiran. Ampuni juga kami kalau kami hidup di dalam kebencian dan kami tidak menghormati Tuhan. Ampuni kami dan pulihkan kami, sehingga mulai malam hari ini kami hidup tidak dikuasai oleh keinginan kami. Kami tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Kami tidak lagi dikuasai oleh kebencian. Dan hidup kami menghormati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Malam hari ini hamba berdoa, pulihkan keadaan kami, sembuhkan kami yang sakit, merdekakan kami Tuhan, lepaskan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami dihiburkan, kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semuanya, dan alamilah kemerdekaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sampai jumpa di dalam renungan kita besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.